Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkananta Baskara, NIM 104-1809, kelas Arsitektur 1. Saya akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4 yang berjudulkan Co-Minimaliste Space. Untuk yang selanjutnya, isi dari materi presentasi yang saya bawakan ada 4 poin. Yang pertama adalah konsep arsitektur, yang kedua konsep green building, yang ketiga konsep struktur, dan yang keempat konsep map atau mechanical, electrical, dan plumbing. Baik, yang pertama kita akan masuk ke dalam bagian konsep arsitektur. Yang pertama konsep. Jadi konsep dari bangunan ini saya namakan Co-Minimaliste Space. Co-Minimaliste Space ini berasal dari bahasa Prancis dan Inggris. Co yang berartikan bersama, sedangkan minimaliste adalah minimalis yang berasal dari bahasa Prancis, sedangkan space yaitu ruang. Jadi dapat disimpulkan co-minimaliste space ini adalah ruang bersama yang minimalis, di mana kegiatan dan aktivitasnya bersama diwadahi dengan suatu tempat yang bergayakan minimalis, baik dari eksterior maupun interior. Konsep ini masih mengambil dari kata coworking space itu sendiri, hanya saja diubah dengan kata minimaliste. Karena konsep coworking space ini akan didekatkan dengan dua ruang yang menjadi ikonik dari bangunan ini, yaitu cafe dan juga merchandise store. Untuk yang slide selanjutnya, kita masuk ke konsep integrasi terhadap kawasan, massa, dan juga fasad. Di sini ada 6 tahapan bagaimana bangunan atau massa itu bisa terbentuk. Jadi yang pertama, massa dasar ini mengambil dari bentukan setengah kubus. Nah, dalam kubus ini terbentuk dari 4 lantai, yang satu lantainya memiliki luas sekitar 879 meter persegi. Jika ditotalkan, memiliki total 3.516 meter persegi. Untuk yang selanjutnya, massa tersebut dibagi menjadi 2 massa. Mengapa? Agar tidak akan terlihatnya solid dan juga monoton. Ditambah akan memberikan ruang sirkulasi yang lebih luas. Untuk tahap selanjutnya yaitu menggunakan prinsip aditif dan juga subtraktif. Nah, dari hasil studi analisis saya, kondisi existing di site di sana terdapat vegetasi yaitu pepohonan yang cukup banyak. Oleh karena itu, seminimal mungkin saya tidak akan menebang vegetasi tersebut. Jadi saya mau optimalkan dari lahan yang kosong. Untuk tahap selanjutnya yaitu asimetri dengan prinsip aditif. Nah, agar terlihatnya keseimbangan dari massa yang sebelahnya, saya menambahkan dengan prinsip aditif, yaitu potongan dari satu sisinya mengikuti dari kemiringan potongan yang massa satunya lagi. Untuk selanjutnya yaitu menentukan level thermal dari orientasi bangunan. Nah, berdasarkan hasil studi analisis saya, yang warna merah itu adalah panas, yang kuning sedang, dan juga yang hijau sejuk. Untuk atap, saya menggunakan atap 30 derajat. Mengapa? Karena iklim dan juga cuaca di negara Indonesia yaitu tropis dan juga memiliki curah hujan yang tinggi. Jika menggunakan atap datar atau atap dak, maintenance-nya akan lebih sulit dan juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan yang terakhir adalah penambahan elemen garis bidang baik vertikal maupun horizontal. Nah, fasad ini merupakan aplikasikan dari thermal level yang hasil analisis yang telah saya buat. Untuk bagian depan, saya tidak terlalu banyak memberikan bukaan karena panas. Untuk yang samping, saya berikan bukaan tapi menggunakan secondary skin agar panas matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Dan yang bagian sejuknya, saya berikan bukaan yang besar yaitu menggunakan dinding kaca bermaterialkan aluminium frame dan juga kaca tempered glass. Untuk selanjutnya, kita memasuki program ruang, fasilitas, dan juga tipe unit. Nah, di bangunan coworking space ini terdiri dari 4 lantai, yaitu yang pertama yaitu lantai 1 atau lantai dasar,
yaitu area relaksasi memiliki luas sekitar 467 meter persegi, di mana masa yang pertama yaitu kafe, dan yang masa keduanya adalah merchandise store. Untuk yang lantai kedua, yaitu area pengelola, memiliki luas sekitar 666 meter persegi, di mana masa yang pertamanya yaitu area pengelola, terdiri dari ruang CEO, ruang rapat, ruang engineering, dan juga ruang tamu. Untuk masa yang keduanya yaitu area service, di mana area ini terdiri dari musola, gudang, ruang CCTV, dan juga ruang kontrol panel listrik. Nah, yang selanjutnya yaitu lantai 3, yaitu area kreasi dan juga rekreasi, memiliki luas sekitar 713 meter persegi, di mana area perkantoran ini terdiri dari ruang meeting, kelas, ruang virtual, dan juga kantor sewa. Untuk yang masa keduanya yaitu area refreshing, di mana area ini terdiri dari playing space, gaming space, dan juga ruang server. Dan yang terakhir adalah lantai 4, yaitu area kreasi, memiliki luas sekitar 676 meter persegi, di mana yang masa pertama yaitu area coworking space, dan yang masa keduanya yaitu ruang serbaguna. Nah, untuk tipe unitnya sendiri ada di bagian area kreasi yaitu public space atau coworking space, di mana tipe unitnya ada yang difungsikan sebagai individual, komunal, dan juga kantor sewa secara grup dari kantor tersebut. Untuk selanjutnya yaitu sirkulasi dan juga keselamatan. Nah, yang pertama yaitu sirkulasi. Sirkulasi pada area site dan juga bangunan ini terdapatnya pedestrian path pada area bangunan. Untuk sirkulasi dari tiap lantainya, terutama dari basement hingga lantai 4, menggunakan tangga yang berada pada area depan bangunan. Untuk keselamatannya, terutama jika terjadi kebakaran, site ini sudah terfasilitasi, terutama pada area site yang lingkaran merah ini yaitu titik hidran. Lalu pada bangunannya sudah tersedianya water sprinkle. Untuk yang selanjutnya, kita memasuki konsep green building. Nah, bangunan ini sudah menggunakan cross ventilation agar memiliki penghawaan udara alami yang baik. Selanjutnya, untuk pencahayaan pada siang hari, sinar matahari akan langsung masuk melalui bukaan-bukaan besar yang terdapat pada bagian fasad bangunan. Untuk konservasi airnya, atap bangunan tersebut sudah menggunakan atap 30 derajat, sehingga air hujan pun akan langsung turun ke tanah, lalu diserap oleh perkerasan yang bermaterialkan grass block berpori, sehingga air pada tanah pun tidak akan kering. Untuk selanjutnya kita memasuki konsep struktur. Bangunan coworking space ini, dalam sistem strukturnya, terutama pada bagian pondasinya menggunakan pondasi sumuran. Lalu untuk struktur utamanya menggunakan baja WF yang diselimuti oleh beton. Untuk atapnya menggunakan baja WF dengan sistem portal. Lalu untuk atapnya menggunakan atap beton sistem folded plate. Selanjutnya kita memasuki konsep mechanical, electrical, dan juga plumbing. Nah, ini adalah skema dari jaringan air bersih. Lalu ini adalah skema dari jaringan air kotor. Ini skema dari jaringan limbah padat. Dan yang terakhir ini adalah skema jaringan listrik pada bangunan coworking space tersebut. Mungkin sekian dari presentasi yang saya sudah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.